Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan Lailatus Azhara dengan NIM 050102200025. Di sini saya akan mengambil salah satu materi dari HTUN, yakni yang akan saya jelaskan mengenai materi surat gugatan pengadilan tata usaha negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian surat gugatan. Berdasarkan pasal 53 ayat 1 bahwasanya surat gugatan merupakan permohonan secara tertulis yang dilakukan oleh badan hukum atau seseorang dikarenakan dia merasa mendapat kerugian dari keputusan tata usaha negara. Dengan adanya surat gugatan ini, mereka bertujuan untuk agar keputusan tata usaha negara tersebut bisa dibatal atau tidak dilakukan. Jadi di dalam surat gugatan itu terdapat tuntutan yang mana tuntutan ini bertanggung jawab bahwasanya keputusan yang mau diambil oleh tata usaha negara ini agar tidak jadi untuk dilakukan, seperti itu. Kemudian dijelaskan dalam HIR macam-macam dari surat gugatan itu ada dua. Yang pertama surat gugatan secara tertulis dan yang kedua surat gugatan secara lisan. Surat gugatan secara tertulis dituang dalam pasal 118 ayat 1 HIR serta pasal 142 RBG yang mana menjelaskan bahwasanya keutamaan dari surat gugatan secara tertulis dalam pengadilan itu memiliki lebih utama daripada surat gugatan secara lisan. Akan tetapi surat gugatan secara lisan itu tetap bisa diterima dikarenakan mungkin saja ada seseorang yang tidak bisa menulis atau buta huruf, jadi dia itu hanya mengerti secara lisan atau ungkapan. Hal itu juga bisa dilakukan. Jadi tadi termasuk juga dalam gugatan secara lisan yang mana dijelaskan atau dikuatkan dengan pasal 120 HIR serta pasal 144 RBG. Bisa dilakukan secara gugatan secara tertulis dan gugatan secara lisan. Kemudian di dalam isi surat gugatan secara material itu juga ada isinya, pasti ada identitas, terus posita, petitum. Posita itu atau dasar dari gugatan, terus petitum itu atau tuntutan, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari gugatan di PT UN dengan gugatan yang di pengadilan yang lain. Bahwasanya kalau misalnya gugatan di PT UN yang nanti kita gugat nantinya adalah seseorang yang memiliki jabatan, maksudnya memiliki jabatan, kita juga memiliki jabatan, maksudnya orang ini memilih kuasanya itu lebih tinggi dari kita. Misal kayak kita itu salah satu karyawan di pabrik, terus nanti itu kita misalnya di PHK secara tiba-tiba. Nah nanti itu yang akan kita gugat nantinya ya bos kita atau orang yang memiliki wewenang atas mem-PHK kita secara wewenang. Jadi nanti yang kita gugat itu orang itu tadi yang kuasanya lebih tinggi daripada kita. Itu perbedaannya. Jadi yang digugat itu orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada kita, seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebanyak-banyaknya karena saya juga lagi masih belajar, seperti itu. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.